Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pada malam hari ini? Gimana Mas Hanif kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak bagaimana Alhamdulillah. kabarnya? Kira-kira semuanya kabarnya baik ya? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita yang sebelumnya itu kita membahas tentang mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia 1945. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sikap disiplin dalam menerapkan aturan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Dan sebelumnya, mohon maaf saya minta ke Mbak Hanifah untuk share screen ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Nah, sekarang kita masuk ke materi sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Lanjut Mbak, ke slide selanjutnya. Apa kepatuhan itu? Kepatuhan itu berarti sikap taat atau sikap sedia melaksanakan aturan. Jadi bersikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang itu terbiasa hidup taat pada aturan. Di antaranya yaitu bisa dilihat di slide ini, di antaranya adalah kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Slide selanjutnya Mbak. Nah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan terbentuknya kesadaran hukum tiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator berikut. Bisa dilanjut Mbak. Nah, ini yang pertama, pengetahuan hukum. Kedua, ada pemahaman kaidah-kaidah hukum. Jadi pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti penganiayaan, penipuan, dan penggelapan. Pemahaman kaidah-kaidah hukum itu ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku setiap memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Dilanjut Mbak slide-nya. Nah, yang ketiga itu ada sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum. Yang keempat, itu ada perilaku hukum. Perilaku hukum itu ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku pada kehidupan masyarakat. Nah, jadi di sini terkait dengan sikap disiplin, Bapak ada gambar. Dilanjut Mbak, boleh dilanjut. Baik, di sini Bapak ada gambar terkait sikap disiplin. Ini ada anak sekolah yang mengendarai sepeda motor ketika mau berangkat. Mungkin tanggapan dari anak-anak bagaimana? Silahkan yang ingin berpendapat. Langsung dinyalakan saja. Saya izin menanggapi Bapak. Baik, silahkan Mbak Hanifah. Terkait hal tersebut, menurut saya hal yang dilakukan siswa tersebut salah karena sudah melanggar peraturan hukum yang ada. Mereka masih berada di bawah umur sehingga belum mempunyai KTP dan belum memiliki SIM maupun STNK. Terlebih lagi, mereka tidak membawa helm sehingga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu saja Bapak dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin dari yang lain ada tanggapan selain Mbak Hanifah? Saya izin menambahkan Bapak. Baik, silakan Mbak Isna ini. Saya setuju dengan pendapat Hanifah Pak, karena
usia sebelum 17 tahun itu memiliki emosi yang belum stabil sehingga dapat membahayakan pengendara lain dan dirinya sendiri saat mengendarai. Maka dari itu, orang tua harus memperhatikan anaknya dan melarang anaknya untuk mengendarai sepeda motor sebelum usia 17 tahun. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi Mbak Faizu Rizky bisa memberikan tanggapan terkait gambar Baik. di PPT. Baik Bapak, saya setuju dengan pendapatnya Mbak Hanifah dan juga Mbak Isna bahwa apa yang dilakukan siswa tersebut salah karena siswa tersebut belum berusia 17 tahun dan kebanyakan siswa itu belum terlalu pandai mengendarai sepeda motor sehingga takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Baik, mungkin dari Mbak Hanifah, Mbak Isna ini dan Mbak Faizu Rizky setuju dengan para pengendara sepeda motor ini diberhentikan karena belum mencukupi umur. Mungkin dari yang lain, dari Mas Hanif, gimana Mas tanggapan terkait gambar ini? Kalau menurut saya, mungkin itu murid tersebut memang harus diberikan pelajaran ya Pak. Kalau mengendarai sepeda motor itu lebih baik harus memiliki SIM terlebih dahulu. Tapi untuk masalah ini sepertinya itu harus ditoleransi oleh polisi karena si murid itu memiliki niat baik karena dia terburu-buru untuk sekolah dan untuk kepentingan yang lebih baik gitu loh Pak. Jadi menurut saya ini dalam kondisi terpaksa, jadi menurut saya tidak apa-apa Pak. Baik, terima kasih Mas. Mungkin kalau singkatnya di Mas Hanif itu untuk dimaklumi karena mungkin terburu-buru dan lain sebagainya. Coba saya minta pendapat dari Mbak Diantara. Gimana Mbak pendapatnya tentang gambar ini? Saya secara pribadi setuju dengan pendapat dari Mas Hanif karena mungkin para siswa itu mengendarai sepeda motor ke sekolah itu bukan tanpa alasan. Mungkin orang tua di rumah yang memiliki kesibukan bekerja atau ada kesibukan lainnya sehingga mengharuskan para siswa itu berangkat sekolah dengan mengendarai sepeda motor sendiri. Gitu Bapak. Baik, terima kasih semuanya atas pendapatnya mulai dari Mbak Hanifah, Mbak Isna ini, Mbak Faizu Rizky, Mbak Diantara, dan Mas Hanif. Nah, jadi jika dilihat dari gambar di slide PPT Bapak ini, kita harus menjunjung sikap disiplin terkait dengan menerapkan aturan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan perundang-undangan nasional. Nah, jadi kepatuhan kepada hukum itu merupakan cerminan kepribadian seseorang. Orang yang taat pada hukum berarti memiliki kepribadian yang baik. Nah, sementara itu orang yang tidak taat pada hukum berarti kepribadiannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya. Nah, kalian jadilah warga negara yang mempunyai kepribadian yang baik dengan selalu menaati peraturan yang berlaku, serta membiasakan menaati peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan, seperti lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan terkait materi hari ini. Maaf, apakah anak-anak masih ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Belum ada, Bapak. Belum ada ya? Sudah cukup Bapak. Mungkin sudah cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas partisipasinya. Berhubung dengan jamnya sudah mau habis, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak. Terima kasih semuanya.